kita bahas surat Al-Masad. Surat Al-Masad ini adalah surat yang menceritakan kerugian orang yang tidak baik dengan Rasul. Sedangkan surat sebelumnya, surat An-Nasr, itu menunjukkan untungnya orang yang ikut dengan Rasul. Orang yang ikut dengan Rasul kemudian masuk Islam, maka mereka mendapatkan keuntungan tidak hanya di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Mereka yang hidup di zaman Rasul, walaupun kehidupan mereka itu sangat miskin sekali, sangat sederhana sekali, itu mereka baik-baik saja. Mereka baik-baik saja, hidupnya baik-baik saja, senang hidupnya, tidak ada susah mereka. Jadi sudah ikut Rasul itu jadi senang. Begitu pula orang-orang yang tidak ikut Rasul, mereka ketika hidup ya harus dengan kekayaan mereka, karena mereka tidak ada kebahagiaan selain. Apa bahagianya kalau tidak ada akhirat? Ya, kalau tidak ada akhirat tidak ada bahagia. Nah, kita itu kan ada tujuan. Setelah meninggal ini ada tujuan. Diciptakan sampai seperti kita itu seperti ini kan ada tujuannya. Nah, kalau orang Islam itu ada tujuan. Kalau orang tidak Islam tidak jelas, dia tidak ada detail seperti orang Islam. Maka perbedaan di antara hubungan sambungan antara An-Nasr dengan Al-Masad ini adalah ruginya orang yang berani kepada Rasul dan untungnya mereka yang ikut dengan Kanjeng Nabi. Makanya surat Al-Masad ini 5 ayat Makkiyah, turun di Mekah. Kapan? Sejak Rasul dapat perintah untuk berdakwah secara terang-terang. Jadi Rasul diangkat jadi Nabi usia 40 tahun. 2 tahun sebelumnya Rasul itu khalwat atau sendiri, menyendiri di Gua Hira, bukan semedi. Jadi jangan dibahasakan semedi. Semedi itu lebih ke Hindu. Ya, Rasul bukan semedi, bukan, tidak. Ini namanya tafakur, bukan semedi. Jadi jangan dibahasakan Rasul digaul-gaulna, dipaksa. Rasul bukan teman kita. Ya, Rasul itu bukan konco, sahabat, bukan. Ini paling mulianya makhluknya Allah. Nah, sehingga bukan semedi Rasulullah di sana. Tapi Nabi Muhammad tafakur, mikir, seperti kakeknya dulu Nabi Ibrahim mikir. Bagaimana, siapa pencipta Tuhan itu mikir. Mulai usia 38 sampai usia 42 tahun. Nah, ketika Rasul SAW sudah berusia 40, diangkat jadi Nabi, tapi tidak langsung dakwah secara terang-terangan. Dakwahnya pelan-pelan, door to door dulu, ke rumah-rumah sahabat-sahabat yang, dan Rasul itu idolanya orang Mekah. Rasul itu idolanya orang Mekah, sehingga Rasul tidak takut ditolak. Karena Rasul kalau ngajak itu mengajaknya, kalau kamu mau ayo, kalau kamu tidak mau ya sudah, jangan disebarkan. Dan tidak terbocorkan itu sampai 3 tahun. Itulah kenapa Allah punya karep, punya keinginan menurunkan Rasul itu di Jazirah Arab, karena mereka punya sifat setia walaupun gak cocok. Ya, contohnya diturunkan Nabi ke Bani Israel, habis semua berkhianat, semua berkhianat. Maksudnya setiap Nabi itu yang turun pasti ada pengkhianatnya. Tidak seperti zaman Rasul, malah tambah banyak pengikutnya. Umat-umat terdahulu kan tidak, yang ikut selalu sedikit, terus habis, sisa sedikit. Sambung Nabi lain, datang lagi agak banyak, habis lagi. Sambung Nabi lain, habis lagi, terus gitu. Tapi begitu Rasul enggak, buka terus. Nah, itu bedanya antara Nabi Muhammad dengan Rasul yang lain. Nabi-nabi yang lain dengan jumlah usia yang lebih banyak tidak memiliki pengikut seperti Rasul SAW. Nah, selamat diturunkan ke Bani Israel, pengkhianatnya itu lebih banyak. Makanya Rasul diturunkan di Jazirah Arab.
yang di sana itu walaupun jahiliyah tapi punya sifat setia. Makanya 3 tahun pertama Rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi, tidak bocor itu. Padahal ini mau ngajak orang untuk kufur dengan berhala yang sudah disembah oleh mereka ratusan tahun sebelumnya. Tidak bocor ini. Ya saking hebatnya. Hebat. Jadi jahiliyah itu bukan berarti paling bejatnya orang di dunia, bukan. Gak benar gitu aja. Ya, orang di jazirah lain lebih bejat hari ini. Di zaman itu banyak lebih bejat. Jadi mereka itu kepingin benar, tapi caranya salah. Rasul datang diutami memakai akhlak untuk menyempurnakan akhlak supaya jadi lebih baik. Dan ternyata yang paling sukses Rasul yang turun di Mekah, Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ketika Rasul mulai dakwah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu masih door to door dari rumah ke rumah dan tidak ada yang bocor. Mereka tahu, diberitahu, ya ahli saudaraku, saya punya sesuatu untukmu, tapi ini rahasia. Kalau kamu mau ikut, monggo. Kalau kamu tidak ikut, ya tidak apa-apa. Mungkin Nabi Muhammad ada. Engkau adalah putranya, pemimpin kami. Engkau adalah cucunya, pemimpin kami. Keluarga adalah keluarga orang terpandang. Monggo kan? Saya ini Rasul, saya ini utusan Allah, Nabi akhir zaman. Ayo tinggal berharap ikut saya dengan Allah. Mereka mengatakan, tidak bisa Nabi Muhammad. Tidak bisa saya kalau tinggal dengan saya. Kenapa Pak? Nah gitu. Tidak apa-apa. Saya cuma ngajak. Kalau sampai mau monggo. Kalau tidak mau tidak apa. Dan saya minta tolong jaga rahasia. Saya jaga. Tidak bocor. Ya, jadi hebat sekali orang dulu itu. Gentle, lanang, tidak mau mereka main kroyok, tidak mau. Setia ke pemimpin, setia kepada janji, walaupun dia tidak cocok. Lah yang ngantar Rasul hijrah ke penunjuk jalannya ke Madinah itu bukan Muslim, tapi dia sudah janji. Saya sudah janji untuk mengantar kamu, dibayar sama Rasul, antarkan saya ke Madinah. Iya, sudah janji, tidak mau hianat ya. Itu dulu begitu, makanya sahabatnya Rasul itu jos luar biasa karena punya sifat setia. Malu mereka kalau tidak mengingkari janji dan lain sebagainya. Setelah usia 43 ada perintah dari Allah, fasda bima tu'mar, sampaikan apa yang telah diperintahkan padamu. Maka keluarlah Nabi Muhammad SAW. Ya, di dalam sebuah hadis disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, Sa'ada Rasulullah SAW dan taymin ala sofa. Rasul naik ke bukit Sofa. Bukit Sofa, bukit yang dulu pertama dinaiki oleh neneknya, yaitu Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, kan neneknya Rasul. Siti Hajar itu naik ke Sofa pertama. Rasul naik ke Sofa juga. Sofa yang pertama untuk berangkat sa'i. Naiklah Nabi Muhammad SAW ke bukit Sofa sambil mengatakan ya sobaha, ya sobaha. Katakanlah sekarang itu bisa turun atau woro pengumuman seperti itu. Ya sobaha wa sobaha fajtama'at ilaih Quraisy, ya, faqalu halak. Orang-orang Quraisy keluar semua. Nabi Muhammad yang tidak pernah merepotkan orang, tidak pernah ganyang, tidak pernah hutang, selalu membantu, omongannya didengar, sekarang minta tolong. Nah, kita kan sebagai normalnya manusia, kalau ada orang baik sama kita, tidak pernah mengganggu, selalu baik, menolong. Tahu-tahu sekali dia bilang minta tolong mas. Oh, kita kan bingung, ya apa caranya harus dibayar? Ya, karena selama ini dia adalah orang baik. Misalnya di kampung itu ada orang yang selalu baik, tidak pernah mengganggu. Mobilnya dipinjamkan, misalnya ada yang perlu diantar, ada yang perlu kebutuhan dibantu, acara-acara dia bantu, sholat ke masjid juga cakep, dan tidak pernah mengganggu.
dia dan anaknya tidak pernah mengganggu. Satu waktu dia bilang, minta tolong Pak, itu orang kampung pasti berapa? Apa ya, saya bantu. Apa? Fajitan aja lagi, semua itu langsung keluar kepada Rasul. Ini ada penusulnya, kenapa turunnya surat Al-Masad. Datanglah mereka semua. Mana dia Rasul? Mana dia Muhammad? Ada apa? Wahai Nabi Muhammad. Rasulullah SAW mengatakan, Ara'aitum lau akhbartukum anna al-adu musbihukum aw mumsikum amma kuntum tusaddiquni. Gimana pendapat kalian, kata Rasul? Ini di atas bukit Sofa. Gimana pendapat kalian? Orang Quraisy dan Abu Jahal, Abu Lahab semua datang sini. Semua mendengarkan dia, ada apa ini? Gimana pendapat kalian kalau saya bilang bahwa ada musuh yang akan menyerang kepada kalian? Kalian percaya kepada saya? Kan tidak masuk akal. Dibuat sesuatu yang tidak masuk akal. Orang Mekah tidak pernah salah mana-mana. Di surat di Ilafi Quraisy sudah saya bahas bahwa orang itu enggan dan segan untuk mengganggu orang Mekah. Takut mereka, jangan diganggu orang Mekah. Jadi tidak akan terjadi. Sehingga mereka mengatakan disampaikan oleh Rasul sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau saya bilang ada musuh mau datang ke sini mau menyerang kalian, hal tusaddiquni, apa kalian percaya kepada saya? Maka mereka mengatakan, "Bala, percaya sama saya, boleh." Oke. Dikatakan oleh Rasulullah, "Fa inni nadhirun lakum." Sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah, pemberi kabar peringatan kepada kalian, baina yaday adzabin syadid, di depan pemberi peringatan dari azab yang pedih yang sudah ada di depan mata. Ya, yang sudah dekat. Kalau orang tidak nurut kan sudah diamal di Adam. Namu Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza, ya. Namanya Abdul Uzza. Namanya bukan Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Marah dia, karena ini ponakan yang dulu waktu lahir saya katakanlah si Abu Lahab ini bertasyakuran, membebaskan budaknya, bikin pesta. Senang karena lahir anaknya yang bernama, ponakannya bernama Muhammad. Nah sekarang kamu sudah besar, ya, kok kamu malah bikin masalah, ngajak orang untuk meninggalkan berhala, ngajak orang untuk masuk Islam. Maka dikatakan, tabbanlaka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Tabban, tab itu artinya celaka. Dikatakan, alihada ta'awdana jami'an, untuk ini kamu panggil kita semua. Ditarik bajunya Rasul sambil digoyang. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, ponakanku. Alihada jama'atan, kamu mengumpulkan kita untuk ini. Sampai merah lehernya Rasul. Marah orang Mekah, marah. Nah, akhirnya mulai pecah. Mulai pecah. 3 tahun ke belakang yang ikut Rasul seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Khadijah, Abu Bakar dan orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun yang sudah masuk Islam awal itu lewat ajakan door-to-doornya Rasul kan sudah banyak yang ikut. Nah, mereka akhirnya mulai menampakkan diri. Banyak yang kaget di Mekah. Nabi Muhammad ini bikin perkara ternyata. Kenapa? Jangan-jangan ini perlu diruqyah. Iya. Rasulullah diruqyah, dipikir kena jin. Marah mereka. Kamu mengumpulkan kita untuk menyembahmu, maka kita kufur kepada Tuhan kami. Maka Allah menurunkan ayat ini. Tabbat yada abi lahabin watab, ya, celaka kedua tangan Abu Lahab dan telah celaka. Jadi tangan ini digambarkan sebagai power, sebagai kekuatan. Makanya dalam bahasa Indonesia juga ada ulang dengan tangan hamba. Maksudnya nggak ngomong gitu, ya. Tangan hamba itu kan ya cuma permisalan saja. Sebetulnya bukan tangan hamba. Misalnya datang untuk melamar anaknya orang, ditolak. Maaf mas, anak saya ini sudah ada yang minta.
tidak jadi. Nah ini berarti pulang dengan tangan hampa. Loh, kok bisa tangannya yang hampa? Kan mestinya hatinya yang hampa. Tapi dia bilang apa? Tangannya hampa. Tangan ini memang power. Niat hati memeluk gunung, apa daya tangan tak? Niat hati apa bahasanya? Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Padahal kan ya itu permisalan saja, ya kan? Pernah saya pengajian, niat maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meledos. Orang nggak bisa meluk gunung, yang dibicarakan tangan itu tak sampai. Padahal ya bukan tangannya saja, seluruh tubuhnya tak sampai. Tapi yang diberi tangan, karena tangan ini kan power, tangan ini kekuatan. Nah sehingga dikatakan oleh tabat yada, kedua tangan. Ambillah habiu wa tabat, disebutkan seperti itu. Abu Lahab itu dikasih nama Abu Lahab, padahal namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya, dikatakan para ulama bahwa diberi nama Abu Lahab lihusnihi, karena gantengnya, wa isyraqi wajhihi, dan saking bercahayanya wajah, dipanggil Abu Lahab, yang bergejolak, yang muncrat, yang memercikkan, seperti api yang memercikkan. Saking gantengnya Abu Lahab. Abu Lahab itu tidak jelek, Abu Lahab juga ganteng. Nah, Pak ayahnya Abdul Muttalib gantengnya seperti itu. Ya tidak mungkin anaknya jelek. Tidak ada anaknya Abdul Muttalib yang jelek. 10 ganteng semua. Abu Lahab, Hamzah, Abu Thalib, Abbas, Abdullah, dan 5 yang lain. Semua itu top, gantengnya itu top, good looking semua, termasuk Abu Lahab. Dipanggil Abu Lahab saking gantengnya. Ya. Tapi Abu Jahal bukan saudaranya Abu Lahab. Karena ada yang pernah ceramah dengan semangat 45. Bagaimana dengan Abu Jahal sebagai pamannya Nabi? Bisa juga mendapatkan keburukan. Diingatkan orang, bukan Abu Jahal itu. Setelah pengajian Ustaznya dikasih tahu, loh Mas, Ustaz, Abu Jahal itu bukan saudaranya Abu Lahab. Abu Lahab itu saudaranya Abdullah, ayahnya Rasul, betul. Abu Lahab, Abu Jahal itu bukan saudaranya Abu Lahab, bukan bin Abdul Muttalib. Udah, saudaranya. Makanya orang kalau dikasih tahu itu, kalau Anda tidak merasa salah, yang pertama tahan aja dulu. Oh, terima kasih. Gitu aja dulu, gak malu. Enggak. Loh, dikasih tahu Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Abu Jahal itu Amrun Nabi, pamannya Rasul. Diingatkan lagi, loh, tidak ya Ustaz, saudara saya. Tidak, kamu keliru. Ayo kita dalil kalau dia itu bukan saudaranya Nabi. Mau untuk dengan dalil. Curhat sama saya. Ya kok Ustaz ini, Ustaz Fulan ini. Antum tahu Ustaznya itu? Kenapa? Saya kasih tahu Abu Jahal itu bukan pamannya Nabi. Dia malah minta dalil sama saya. Sudah biar aja. Abu Jahal, ya. Abu Lahab satu saudara. Kembar kalau dia ya. Kalau orang tidak bisa dikasih tahu gimana? Jadi Abu Lahab pamannya Rasul. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Kalau Abu Lahab namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nah, orang kan banyak yang namanya itu tidak sesuai. Ya, banyak yang namanya itu tidak sesuai. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Saud. Kan begitu. Ya, kalau Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Rasul mendoakan di antara dua Amr ini, ya Allah berikan saya bantuan dengan salah satu dari dua Amr ini, Amr bin Hisham, Abu Jahal, atau Umar bin Khattab.
Ternyata turun rahmatnya ke Umar bin Khattab, masuk Islam ketika Rasul berusia 46 tahun, 3 hari setelah Sayyidina Hamzah masuk Islam dan jadilah khalifah dan dimakamkan di sebelahnya Nabi. Coba waktu itu turun ke Abu Jahal, dia lain ceritanya. Qala Amr bin Hisham ki, tapi karena yang dapat rahmat Umar bin Khattab, ya katakan qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya anaknya dikatakan Ibn Umar. Ya, rahmatnya Allah. Hilang sekali, hilang selamanya. Ya, enaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadilah beliau seorang khalifah, salah satu khalifah Rasyid yang di pipinya ini ada garis hitam, seringnya nangis, dan orangnya itu melankolis itu apa? Melo, apa? Suka nangisan, apa? Romantis orang. Jadi jangan kena bahasan bahwa Umar bin Khattab itu kejam, keras, ngamungan, nyadukan, bukan. Umar bin Khattab itu orangnya romantis. Sayyidina Umar itu orangnya romantis, dan orangnya itu kategoran. Orangnya itu orang bapak rumahan itu, bapaknya rumahan. Jadi kalau pulang rumah itu anaknya ada yang ngancel dari belakang, serbannya ditarik, bajunya ditarik, diancam dari belakang, begitu. Anak-anaknya itu kalau beliau pulang begitu. Jadi saking sayangnya dengan anaknya, datang dicium satu-satu. Begitu. Ini saya nama dokter cerita yang dianggap. Saya nama dokter itu masuk rumah geret dan samurai. Bukan. Kalau waktu masalah kencengnya luar biasa. Tapi kalau sudah tidak ada hubungan dengan agama, luar biasa. Beliau itu pemaaf. Kemudian orang yang sangat care luar biasa, dan dia tidak ada keinginan untuk menunjukkan bahwa saya itu siapa, tidak ada pencitraan sama sekali. Itu seorang sahabat Umar bin Khattab, luar biasa, dan cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Sahabat Umar bin Khattab, jadi kadang-kadang sudah terlanjur keras, tegas, iya, keras bukan, keras itu kan ngawur. Tegas itu iya, tegas, tidak pakai tedeng kali-kali. Sayyidina Umar bin Khattab, dia yang berdoa. Abu Jahal tidak, itu Abu Jahal bukan anaknya Abdul, yang anaknya Abdul Muthalib, Abdul Uzza atau Abu Lahab. Tabbar bilaka ya Muhammad, celaka engkau wahai Nabi Muhammad. Alihada jamak tanah, karena ini kamu kumpulkan kita. Turun ayat dari Allah yang mencelakakan Abu Lahab. Ya. Kemudian disampaikan ma'adana anhu maluhu wa ma kasab, tidak akan membuat dia sukses apapun yang dia miliki, dari hartanya atau dari keturunannya atau dari apapun yang dia miliki. Kan kaya. Abu Lahab ini kaya. Waktu perang Badar dia diajak, dia mau berangkat terus kesana. Tua waktu itu dia sudah tua. Nah, bayangkan dia sudah jadi pamannya Rasul. Ya, jadi pamannya Rasul, kakaknya, ayahnya Rasul. Sampai Rasul umur 43 tahun, berarti berapa jaraknya dia sama Rasul? Belum lagi ketika perang Badar Rasul sudah 54 tahun, jadi mungkin umurnya sudah 70-an waktu. Ya. Kemudian ketika diajak, dia mengatakan Anda tidak berangkat, capek, malas dia. Dia manggil salah satu orang yang punya utang sama dia, kalau tidak salah 4.000 dirham atau 4.000 dinar. Ya, uang sangat besar ya. Ya, mungkin uang sekitar 400 juta. Dipanggil orang yang utang sama dia, Mas, saya utang saya berapa? 4.000 dirham. Ya sudah, saya berangkat ke Badar, berangkat, tak lunasi utang. Gantinya, kamu gantikan saya ke Badar. Ya, uang dibayarnya apa ya? Anak saya masih kecil, ya bayaran 4.000 dirham. Tak punya waktu, berangkat ke Badar. Berangkat. Yang penting dia tidak berangkat, itu Abu Lahab. Dia tidak berangkat ke Badar. Tapi si anak buah yang disuruh berangkat bisa dapat 400 juta beres, yang menggantikan saya. Dia tidak mau capek-capek ke Badar, panas, perang lawan ponakan sendiri, kan? Kamu yang berangkat. Abu Lahab kaya, tapi Allah mengatakan apa? Ma'azana anhu maluhu wa ma kasaba, tidak akan membuat dia kaya, maluhu yakni
hartanya tidak akan membuat dia kaya. Maluhu jadi fa'il. Jadi apa? Jadi apa? Ya, jadi apa? Fa'il apa fi'il? Fi'il. Fa'il. Fi'ilnya mana? Al-ghana. Tidak akan membuat hartanya, yakni fa'ilnya, hartanya itu, fi'ilnya mana? Membuat kaya. Al-ghana itu tadi, ya, atas wazan af'ala. Jadi al-ghana, dia tidak akan membuat dia kaya. Uangnya, hartanya tidak akan membuat dia cukup. Cukup dari apa? Cukup dari adab, cukup dari siksaan yaumil qiyamah. Nggak ada manfaatnya uangnya dia. Kaya, mati kemana dia? Ke neraka. Ya, ke neraka habis. Wassalam. Saya selalu kata Allah, akan dapat dia nanti, akan merasakan dia siksa neraka. Dzatal lahabin, yang ada gejolaknya, yang ada geloranya, yang berapi-api, yang munclak-munclak. Bahasa Jawa paling enak, bahasa Jawa sudah sepuluhan ya, yang nggak ngerti bahasa Jawa. Nanti kalau jangan lihat YouTube, nggak ngerti ini saya bahasa Jawa, kasihan hadirin saya. Munclak-munclak. Kalau munclak-munclak paham kan? Itu kan munclak-munclak. Bergelora, apa bahasa Indonesia munclak-munclak? Api yang munclak-munclak. Apa tadi? Saya semana dong, dzatal lahabin, yang munclak-munclak. Wa imra'atuhu, dan istrinya masuk neraka juga. Juahat, namanya Ummu Jamil. Juahat, ya, yang sifatnya yang merupakan apa ya? Sebentar. Dia ini saudaranya Abu Sufyan ya. Saudaranya Abu Sufyan, Ummu Jamil. Abu Sufyan akhirnya jadi pamannya Rasul, ya, jadi mertuanya Rasul. Abu Sufyan yang minggu lalu kita bahas bahwa dia berangkat ke Madinah, mau duduk di tikarnya anaknya, dilipat. Kenapa kamu lipat? Nah, jelek, tidak pantas bapak duduk di situ. Oh bukan pak, sampai haji sebelum masuk Islam. Bu, ini anakku. Tidak pantas sama duduk di tikarnya ayah suami saya. Nah, ini Abu Sufyan. Ini Ummu Jamil, keluarganya Abu Sufyan. Wa imra'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab, yang suka membawa kayu. Nah, ini dimaksudkan apa di sini? Bahwa dia ini adalah seorang perempuan yang bahwa kayunya itu bukan maksudnya harus bawa kayu di belakang, tapi maksudnya adalah pembawa kayu bakar untuk memantik adu domba antara satu orang dengan yang lain. Coba saya beri contoh pada kalian. Kalau satu orang supaya tambah panas dengan yang lain, itu bahasanya kan dikompori. Nah, dulu kan ada kompor, apa? Kayu bakar. Ini suka bawa kayu bakar, suka ngompori orang supaya berantem. Itu paling sama. Satu ulama mengatakan seperti itu. Di riwayat Atiyah, Ibarakan dalam Qatadah dan Mujahid, bahwa maksudnya adalah dia suka ngompori, jadikan kayu bakar untuk memanasi orang sini, dipanasi dengan sana, ini berantem dengan situ. Karena Abu Lahab kan orang kaya, dia kan orang terpandang, sehingga orang kalau didekati dia, didekati Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, ini rasa senang. Mana orang kaya? Waduh, ini mungkin ya, tidak tahu, mungkin pakai anting yang begitu, tasnya itu yang berapa miliar, mungkin begitu. Orang didekati orang kaya karena tidak punya agama, ya bingung. Sehingga kalau didekati Ummu Jamil langsung percaya. Kamu katanya itu, maksud sih? Oh, tak labrak. Yang sana dibilang, kamu, saya sayang sama kamu. Berantem, ngakak dia, itu senangannya Ummu Jamil. Suka ngompori, Hammalah itu artinya yang senantiasa membawa. Al-hatab itu bukan khotob ya, hatab ya, pakai hak artinya kayu.
yang suka bawa kayu bakar untuk ngompori orang. Bazar itu kan hammalatal hatab. Ya, orang yang bazar itu manasi terus. Dan ini Ummu Jamil itu begitu. Dikatakan juga dia oleh Imam Ad-Duhan bahwa bukan maksudnya membawa kayu, itu dia suka bawa duri-duri kayu yang dipasang di jalan di mana di situ akan dilewati oleh para sahabatnya Nabi atau Rasul. Suka naruh kayu di situ dia. Hammalatal hatab, yang suka memasang kayu berduri untuk supaya diinjak sahabatnya Kanjeng. Ini orang ruwet ya, cak bucu, ya, duel, ruwetnya itu duel. Dan Abu Jahal ini dikatakan tangannya tidak pernah turun dari pundaknya. Maksudnya apa? Suka mukul orang. Oh, tingginya hampir 2 meter. Kuat besar tinggi badannya itu luar biasa. Abu Lahab, sorry itu bukan Abu Lahab, itu Abu Jahal, bukan Abu Lahab. Ini memang untuk meme. Abu Jahal yang tangannya itu tidak pernah turun dari pundaknya. Suka orang gak cocok diri, sampai tongkatnya sampai salah nyopok gak enak nanti deh. Wamra'atuhu, dan istrinya Hammalatal Hatab, dan Ummu Jamil ini yang pernah menghina Rasul sehingga turun Wadduha. Jadi suami istri ini termasuk ruwetnya itu tingkat sampai menjadikan asbabun nuzul satu surat. Yang perempuan menghina Rasul mengatakan qad qalaka rabbuka, qad qalaka syaitana, qad wadda'aka syaitana. Mana katanya ada surah ayat mau turun, sudah tinggal kamu sama setan, ya. Padahal maksudnya Allah. Setan itu maksudnya Allah. Rasulullah tidak begitu, Rasul diam. Turun wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dia kan mengatakan qad wadda'aka syaitana. Sudah ditinggal kamu sama setan, dijawab oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka, bukan syaitan, Rabb ini. Dijawab sama Allah tentang Ummu Jamil mudud wadduha. Abu Lahab turun al-masad. Subhanallah, kapel banget ya. Nah, Hammalatul Hatab fi jidha hablum min masad, dikatakan nanti di punuknya, di lehernya ini akan diikat dengan rantai yang macam-macam pendapat ulama. Walhasil intinya diseret menuju neraka, ya, diseret, diikat, terhina dia dan semua orang-orang yang menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat surat Al-Masad turun karena Nabi Muhammad dihina, dibalas oleh Allah, yang celaka kamu Abdullah, ya. Tidak akan membuat kamu sukses kekayaanmu, tidak akan membuat kesuksesanmu anak-anakmu. Kamu akan mendapati neraka yang bergejolak, dan istrimu juga yang suka ngompori orang untuk berantem, yang nanti akan diikat dengan rantai untuk diseret ke dalam neraka. Waliyahillah. Ini surat Al-Masad secara simpel. Ya, semoga kita diselamatkan Allah. Karena ini menakutkan sekali. Walaupun Abu Lahab itu mendapatkan keringanan, dia mendapatkan keringanan karena pernah bahagia atas lahirnya Rasul. Rasul lahir, beliau bahagia. Di lahirnya Rasul, kemudian Suwaibah mengatakan, sudah lahir putra adikmu Abdillah. Laki-laki itu perempuan, laki-laki. Saking senangnya dia tidak tahu mau keselamatan apa. Cepat-cepat ya, kamu saya bebaskan. Kamu hurun, bebas, selamatan dia. Nah, sehingga ada syair yang mengatakan, idza kana hadza kafirun ja'a damuhu bi tabat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata anna fi yawmil itsnaini daiman yukhaffafu anhu bi sururi bi ahmada. Faman dhannuka bi abdillah kana ummuhu bi ahmada masrurun wa man muwahhida. Itu ada syair. Kalau ini si kafir Abu Lahab, ja'a damuhu, sudah distempel di Al-Qur'an kecelakaannya, bitabat yadahu fil jahimi mukhallada, akan berada dalam kecelakaan, dalam kehinaan di neraka jahim mukhallada, kekal selama-lamanya.
ata fi kulli yawmin itsnaini da'iman, akan datang ya, bahwa disebutkan di dalam Muslim bahwa Abu Lahab ini di setiap hari Senin yukhaffafu anhu, diringankan. Makanya najis itu ada mughaladzah, mutawassithah, mukhaffafah. Yukhaffafu anhu, dimudahkan, diringankan untuknya. Lisururi bi Ahmad, karena dia pernah senang dengan Ahmad, yaitu Rasulullah SAW. Fama dhannuka, maka kira-kira apa bayangan ya lagi dengan hamba yang fama dhannuka bi Abdillah kana umruhu, yang sepanjang umurnya mulai lahir sampai mati bi Ahmad Rasul, kepada Rasul dia cinta, wa mata muwahhidan, dan matinya husnul khatimah, yang senang sekali aja hidupnya itu dibuat benci Rasul, bahkan sudah distempel masuk neraka kekal, masih diringankan siksanya karena pernah senang lahirnya Rasul. Maka bagaimana kira-kira dengan hamba yang mulai lahir sudah Islam, matinya husnul khotimah, ya pasti dapat keringanan yang jauh lebih besar, insya Allah tidak akan sampai ke neraka. Jelas. Jadi Abu Lahab setiap hari Senin di mimpinya sahabat Abdullah bin Abbas, ponaannya, Sahih Muslim ini, Sahih Muslim itu setiap Senin ditanya di dalam mimpinya, maka Allahu bika ya ammi, wahai pamanku. Ammi itu paman laki-laki, khol itu paman dari ibu ya, karena dalam bahasa Arab tidak ada pakde-pakde, paman laki, paman perempuan, dan gitu. Paman dari bapak atau paman dari ibu, sorry. Khol paman dari ibu, am paman dari bapak, amah bibi dari bapak, kholah bibi dari ibu, saudaranya ibu. Tapi tidak ada pakde-pakde, semua sama. Jadi macam-macam negara kan beda-beda ya, semua begitu. Nah ini sahabat Allah kita bertanya kepada pamannya Abu Lahab, maka Allah bika, Allah, apa yang kamu dapat dari Allah? Apa yang diperlakukan Allah padamu? Katanya Abu Lahab, ana finnar, saya di neraka. Walakin akan tetapi saya mendapatkan keringanan dari Allah setiap hari Senin, karena saya pernah senang lahirnya Muhammad, ponaannya. Apa keringanan itu? Dari jempol saya ini keluar air yang segar, air benar, dan air di sana jauh lebih enak dari air di sini. Air itu keluar dari jempol saya sehingga saya bisa minum. Karena minumnya orang neraka itu timah, panas, air mendidih sehingga rusuknya patah, darah orang lain, nanah orang lain, keringatnya orang lain. Nah, kalau yang bilang, kalau misalnya dengan olahraga terus keringat kena ke mulut masuk, itu kan masih keringat sendiri ya Pak. Nah kalau keringatnya orang itu, kalau keringatnya orang kan tidak asik. Nah ini di akhirat minum keringatnya orang, minum timah, panas, minum yang mendidih-mendidih sehingga hancur. Jeruan itu babat, itu hancur nanti. Tapi kalau hari Senin, khusus Abu Lahab bisa minum dari jempolnya air yang segar, ya sambil diadab, bukan berarti adabnya salah, tapi dia bisa ngedot, minum air dia, Selasa ya tidak ada, padahal dia cuma senang sekali, dan dia tidak tahu kalau ini menjadi siapa, ya itu topnya Rasulullah SAW. Halimah As-Sa'diyah baik kepada Nabi, karena dia tidak tahu ini menjadi Rasul, tidak tahu dia baik sama Rasul, dia ngomong Rasul, padahal dibayar ya. Bukan ikhlas lillahi ta'ala, dibayar. Oh sorry, Halimah tidak dibayar, sorry. Yang lain yang dibayar, Halimah tidak dibayar. Dan Halimah tidak dibayar, itu sudah dibawa aja. Tidak dibayar apa-apa, ikhlas dia. Dia tidak tahu kalau ini menjadi siapa. Dijadikan kaya dan yaumul kiamat diselamatkan sama Allah. Lah ini Abu Lahab ketika besar jadi musuh nomor satunya Rasul. Tapi Allah tidak lupa itu, pernah lahir sekali dengan lahirnya Kanjeng. Makanya kita kalau hari Senin bersyukur kepada Allah atas lahirnya Rasul. Ya tidak perlu bebaskan budak. Budak kan mahal ya, paling tidak bocor maulid. Nah, itu seperti itu syukur kita. Allah. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya surat Al-Ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.